Halo mahasiswa PPG yang bersemangat, selamat berjumpa lagi dengan saya Ainun, tutor mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi, dan bagaimana penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Bagaimana mahasiswa PPG yang bersemangat, sudah siap? Mahasiswa PPG yang bersemangat, sekarang kita akan membahas mengenai kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan merupakan suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Terdapat beberapa aturan dalam kaidah pencacahan. Yang pertama, ada penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, ada penyusunan dan pengambilan. Dan yang ketiga, ada permutasi dan kombinasi. Mahasiswa PPG yang bersemangat, bagaimana? Sudah paham kan apa yang dimaksud dengan kaidah pencacahan? Bagus, tetap semangat ya. Sekarang kita akan mengerjakan contoh soal. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kaidah pencacahan? Kita akan membahas soal yang pertama mengenai cara pengisian tempat. Terdapat 4 pria dan 7 wanita calon pengurus Karang Taruna Desa Selamat Pagi. Akan dipilih 7 orang dengan kedudukan sebagai Ketua 1, Ketua 2, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara 1, Bendahara 2, dan Humas. Jika ketua harus pria dan sekretaris harus keduanya wanita, maka banyaknya cara yang mungkin dalam melakukan penyusunan kepengurusan tersebut adalah bagaimana mahasiswa PPG yang bersemangat? Berapa banyak cara yang mungkin dalam melakukan penyusunan kepengurusan tersebut? Ayo, siapa yang sudah dapat jawabannya? Untuk menjawab soal tersebut, kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui dan ditanyakan. Diketahui 4 orang pria dan 7 orang wanita. Ditanyakan, berapa banyak cara yang mungkin dalam melakukan penyusunan kepengurusan tersebut jika ketua harus pria dan sekretaris harus keduanya wanita. Untuk penyelesaian, kita sediakan kolom seperti berikut. Setelah itu, kita ikuti langkah-langkah berikut untuk pengisian kolom. Kolom 1 ketua dapat diisi oleh 4 orang, karena banyaknya pria ada 4 orang. Kolom 2 ketua dapat diisi oleh 3 orang, karena dari 4 pria sudah mengisi 1 posisi untuk kolom sebelumnya. Kolom 1 sekretaris dapat diisi oleh 7 orang, karena banyaknya wanita ada 7 orang. Kolom 2 sekretaris dapat diisi oleh 6 orang, karena dari 7 wanita sudah mengisi 1 posisi untuk kolom sebelumnya. Kolom 1 bendahara dapat diisi oleh 7 orang, karena dari 2 pria dan 5 wanita yang belum mengisi kepengurusan. Kolom 2 bendahara dapat diisi oleh 6 orang, karena dari 2 pria dan 5 orang wanita yang belum mengisi kepengurusan dikurangi 1 yang telah mengisi 1 posisi untuk kolom sebelumnya. Kolom humas dapat diisi oleh 5 orang, karena dari 2 pria dan 5 wanita yang belum mengisi kepengurusan dikurangi 2 yang telah mengisi posisi untuk kolom sebelumnya. Sehingga banyaknya cara yang mungkin untuk memilih susunan kepengurusan dengan kedua ketua pria dan kedua sekretaris wanita adalah 4 dikali 3 dikali 7 dikali 6 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Jadi, banyaknya cara yang mungkin dalam melakukan penyusunan kepengurusan sesuai kondisi pada soal tersebut adalah 4 dikali 3 dikali 7 dikali 6 dikali 7 dikali 6 dikali 5 sama dengan 105.840 cara. Bagaimana mahasiswa PPG yang bersemangat? Mudah kan pembahasan soal yang pertama? Selanjutnya, kita akan membahas soal yang kedua mengenai permutasi. Ani, Bima, Cinta, dan Gilang akan berfoto secara berdampingan. Jika Gilang dan Cinta ingin selalu berdampingan, berapa banyak kemungkinan susunan posisi foto keempat anak tersebut? Bagaimana mahasiswa PPG yang bersemangat? Berapa banyak kemungkinan susunan posisi foto keempat anak tersebut? Ayo, siapa yang sudah dapat jawabannya? Untuk menjawab soal tersebut, kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui dan ditanyakan. Diketahui
Ani, Bima, Cinta, dan Gilang akan berfoto bersama secara berdampingan. Ditanyakan, berapa banyak kemungkinan susunan posisi foto keempat anak tersebut jika Cinta dan Gilang ingin selalu berdampingan? Untuk penyelesaian soal nomor 2, kita ikuti langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, kita tulis kemungkinan susunan yang dapat terjadi jika Gilang dan Cinta selalu berdampingan. Kita menggunakan rumus permutasi, yaitu permutasi 3 dari 3, sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 3 faktorial, sama dengan 3 dikali 2 dikali 1, sama dengan 6 susunan. Pola yang mungkin terjadi untuk posisi Gilang dan Cinta selalu berdampingan adalah Ani, Bima, Gilang, dan Cinta, atau Ani, Bima, Cinta, dan Gilang. Sehingga kemungkinan susunannya perlu dikalikan 2, menjadi 12. Jadi, banyak kemungkinan susunan posisi foto Ani, Bima, Cinta, dan Gilang jika Gilang dan Cinta ingin selalu berdampingan adalah 12 susunan. Bagaimana mahasiswa PPG yang bersemangat? Mudah kan pembahasan soal yang kedua? Selanjutnya, kita akan membahas soal yang ketiga mengenai kombinasi. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 bola biru, dan 3 bola kuning. Dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus secara acak. Peluang terambil 1 bola merah dan 2 bola biru adalah bagaimana mahasiswa PPG yang bersemangat? Berapa peluang terambil 1 bola merah dan 2 bola biru? Ayo, siapa yang sudah dapat jawabannya? Untuk menjawab soal tersebut, kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui dan ditanyakan. Diketahui, dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 4 bola biru, dan 3 bola kuning. Ditanyakan, berapa peluang terambil 1 bola merah dan 2 bola biru? Untuk penyelesaian, ikuti langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, menghitung banyak cara mengambil 1 bola merah. Kita gunakan aturan kombinasi. Kombinasi 1 dari 5 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial, sama dengan 5 cara. Selanjutnya, kita menghitung banyak cara mengambil 2 bola biru menggunakan aturan kombinasi. Kombinasi 2 dari 4 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dibagi 2 faktorial sama dengan 6 cara. Selanjutnya, kita menghitung banyak cara untuk mengambil 3 bola sekaligus dari dalam kotak. Kombinasi 3 dari 12 sama dengan 12 faktorial dibagi 12 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial, sama dengan 9 faktorial dikali 10 dikali 11 dikali 12 dibagi 9 faktorial dikali 3 faktorial, sama dengan 220 cara. Jadi, peluang terambilnya 1 bola merah dan 2 bola biru adalah peluang sama dengan kombinasi 1 dari 5 dikali kombinasi 2 dari 4 dibagi kombinasi 3 dari 12, sama dengan 5 kali 6 dibagi 220, sama dengan 30 per 220. Bagaimana mahasiswa PPG yang bersemangat? Mudah kan pembahasan kita pada video kali ini mengenai kaidah pencacahan? Semoga pembahasan soal-soal tadi dapat membantu kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.